Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, berdoa dan berpuasa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya untuk kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, diubahkan, dipulihkan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, berdoa adalah hal yang sangat penting. Demikian juga puasa adalah hal yang sangat penting. Doa bukanlah hanya sekedar list permohonan yang kita minta kepada Tuhan. Doa juga bukan sekedar menunggu atau menantikan jawaban doa. Tapi doa itu lebih kepada hubungan spesial dengan Tuhan. Terjalinnya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara, jawaban doa itu cuma dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga puasa adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh diremehkan atau dianggap biasa saja. Apakah artinya berpuasa? Puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, saudara. Puasa adalah sebagai bentuk disiplin rohani yang tujuannya supaya kita berpusat kepada Tuhan. Puasa adalah tindakan disiplin rohani yang mana berfokus untuk perubahan kehidupan kita. Kita lebih baik, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih bertanggung jawab, dan lain-lain. Ada satu proses perubahan sehingga melahirkan buah roh di dalam kehidupan kita. Puasa artinya juga di mana hadirat Tuhan menjadi tujuan kita. Kita merendahkan hati kita di hadapannya. Jadi saudara, puasa itu penting sekali. Puasa bukanlah Tuhan yang akan diubah atau mengubah hati Tuhan, tapi puasa adalah mengubah kita yang adalah manusia. Puasa juga adalah mensefrekuensikan hati kita dengan hatinya, pikiran kita dengan pikirannya, sehingga hati kita seperti hatinya, pikiran kita seperti pikirannya. Seorang penulis berkata, John Wesley berkata, biarlah hal itu dilakukan bagi Tuhan dengan mata kita hanya diarahkan kepadanya. Biarlah tujuan kita dengan hal ini adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi saudara, puasa adalah upaya menyatakan kepada Allah, kepada diri sendiri juga, bahwa kita serius dalam membangun hubungan dengan Allah. Dengan mengalihkan pandangan kita dari hal-hal dunia ini dan kemudian memusatkan diri kita kepada Kristus Yesus. Jadi puasa saudara bukan memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan, melainkan puasa adalah mengubah cara memahami kehidupan ini. Puasa bukanlah upaya untuk kita terlihat lebih rohani dibandingkan orang lain. Puasa itu dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh
kerelaan. Matius 6 ayat 16 sampai ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, semua orang berpikir tentang mengubah manusia, dan tidak ada seorang pun yang berpikir tentang mengubah dirinya sendiri. Nah, ada puasa yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Ini puasa yang memang menyenangkan hati Tuhan. Jikalau kita menundukkan kepala kita seperti gelagah dan membentangkannya, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang engkau sebutkan berpuasa? Mengapa sungguh-sungguh itukah yang engkau berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Yesaya 58 ayat 5. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Yesaya 58 ayat 6. Alkitab mencatat apa yang Tuhan kehendaki ketika umatnya berpuasa. Yang pertama, saudara, inilah puasa yang Tuhan kehendaki: menegakkan kebenaran, berbelas kasihan kepada sesama, tidak melakukan yang memberatkan sesama, apalagi mencelakakan, menahan diri, tidak menikmati apa yang diinginkan diri sendiri, tetapi memberikannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tak berdaya. Jadi saudara, puasa adalah tindakan aktif untuk kemudian mengerjakan sesuatu bagi kebaikan orang lain. Puasa bukan supaya upaya yang dikerjakan mendapatkan jawaban dari pergumulan-pergumulan bagi diri sendiri. Saudara, sesungguhnya Tuhan akan kecewa ketika melihat umatnya menjalankan puasa hanya sebagai ritual belaka, hanya sebagai menuntut Tuhan menjawab doa, karena mereka merasa sudah melakukan kewajiban mereka. Kelihatannya saja mereka mencari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi saudara, sehari-harinya mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan yang jahat seolah-olah Tuhan tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengerti semua pergumulan dan tantangan demi tantangan yang sedang kita alami. Percayalah, Tuhan mengerjakan dengan baik, dan Tuhan juga menghendaki puasa yang benar. Tuhan berjanji akan menyertai, bahkan akan memuaskan kebutuhan kita ketika dalam puasa kita merelakan bagian kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika dalam puasa kita merendahkan diri kita untuk mematikan kedagingan kita, untuk kita hidup dalam panggilan Tuhan, untuk kemudian kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, makin lama makin serupa seperti Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. Kami diajarkan untuk berdoa dan berpuasa, dan biarlah kami umat-Mu boleh merendahkan hati kami, mencari Engkau sungguh-sungguh, dan biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu hanya milik Tuhan saja.
Dan kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Dan makin hari kami makin serupa dengan Engkau, karena kami sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.